Hai Divan, Ewen. kita kerjaan laporan bagi tugas aja kali ya. Oh, boleh sih. Tapi si Devina belum masuk nih. Ya udah deh, kita bagi tugas dulu aja. Nanti kita kasih tahu si Devina aja dia suruh ngapain. Ya udah boleh boleh. Oke deh, kalau gitu lu kerjain pembuka, gue kerjain isi, si Devina kerjain penutup kali ya. Ini laporan IBM gue udah kelar nih. Oke sip, gua juga udah beres sih. Tapi kok si Devina belum masuk-masuk juga ya? Padahal kita jam 1 nih, sekarang udah jam 2. Ada gimana ya? Gua ada basket lagi jam 3, jadinya nggak hargain waktu kita banget sih sebenarnya. Halo guys, aduh sorry banget nih gue telat. Tadi habis main nih dari luar. Waduh, parah banget sih. Ini tuh termasuk tindakan korupsi tahu. Ah, kenapa? Kan gue cuma telat. Iya, lu ngelakuin ini tuh tindakan korupsi waktu. Wah, bener banget sih Wen. Harusnya lu bisa nonton Hatta yang anti terhadap korupsi gitu sih Dev. Oh iya, gue pernah denger tuh kisah Hatta pada tahun 1970 yang dia nolak uang saku perjalanan. Selamat datang di Papua, Bung. Terima kasih saudara atas sambutannya. Terimalah uang saku perjalanan ini, Bung. Maaf saudara, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Oh iya tuh, gue juga pernah dengar kalau Hatta pernah nego sekretarisnya di kantor sekretariat wakil presiden karena menggunakan kertas untuk menulis surat pribadinya. Hei saudara, apa yang kau lakukan? Saya ingin mengambil 3 lembar kertas untuk menulis surat pribadi. Apakah saudara tahu yang kau lakukan adalah tindakan korupsi? Kenapa bisa begitu, Pak? Saya hanya mengambil 3 lembar kertas. Karena kertas tersebut didapatkan dari anggaran pemerintah. Jika saudara telah mengambil kertas dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, maka saudara telah menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi, dan hal tersebut merupakan tindakan korupsi. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ngomongin soal surat, gue juga ingat Hatta tuh pernah negur anaknya sendiri karena ngambil amplop dari Konsul Jenderal RI untuk ngirimin surat pribadi. Anakku tidak boleh melakukan tindakan seperti itu. Kenapa ya? Saya hanya mengambil 1 amplop saja. Karena meskipun kamu hanya mengambil 1 amplop, hal tersebut tetap merupakan tindakan korupsi. Oh begitu, maaf ya. Saya akan kembalikan amplop ini. Wah, keren banget ya Hatta. Iya, bener banget. Karena kejujurannya selama beliau hidup, dia tuh tidak pernah bergelimbangan harta. Gue jadi ingat dulu Hatta yang lihat sepatu Beli di koran. Nah, sepatu Beli itu populer banget di Indonesia, tapi karena harganya yang mahal, Hatta harus menabung hingga uangnya cukup. Namun hingga akhir hayatnya, tabungan Hatta tidak pernah cukup untuk membeli sepatu Beli. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Terus akhirnya tidak lama kemudian setelah ia wafat pada 14 Maret 1980, keluarga Hatta tuh nemuin lipatan itu. Dan lipatan itu tuh ada di dompetnya beliau. Wah, keren banget ya. Padahal dia seorang pejabat. Seharusnya untuk membeli sepatu tersebut bukanlah hal yang sulit nggak sih? Iya, tapi Hatta tuh tidak ingin memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Hatta sebagai sebuah tonggak lurus yang sulit untuk dibengkokkan dalam soal kejujuran. Makanya Hatta tuh diberi gelar Bapak Anti Korupsi karena memiliki nilai integritas yang tinggi. Wah, gue harus belajar banyak sih dari Hatta. Makanya Dev, kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi dari hal kecil. Oh iya, maaf ya guys. Gue nggak bakalan ulang lagi deh. Nggak apa-apa kok Dev, kita maafin kok. Lagian setiap orang pasti punya kesempatan untuk berubah. Ya udah Dev, kita bantuin kerjain IBM ya. Ayo, ayo. Guys. Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Hatta pertama kali sekolah di Melayu Fort de Kock, namun kemudian ia pindah ke ALS Padang yang kini dikenal dengan SMA Negeri 1 Padang, dan melanjutkan ke Mulo Padang hingga tahun 1919. Selama beliau hidup, ia menanamkan sifat kejujuran dan kesederhanaan, sehingga pada tahun 2003, sejumlah aktivis anti korupsi mendirikan Bung Hatta Anti Corruption Award
sebuah lembaga yang memberikan penghargaan kepada insan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. Nama Muhammad Hatta digunakan karena kental dengan semangat kejujuran dan anti korupsi.